Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis dalam rangka kita belajar ilmu fikih sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah menjadi mukallaf atau sudah menjadi baligh, dia untuk belajar ilmu yang mana ilmu tersebut ia akan gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mengkaji ilmu fikih. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Ma'budallahu subhanahu wa ta'ala afdal min fiqhi fiddin." Allah Subhanahu wa ta'ala enggak pernah diibadahi, ya. Artinya enggak pernah ada makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi keafdalannya belajar fikih atau belajar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melakukan atau ketika kita menghadiri majelis ilmu atau kita menghadiri pengajian-pengajian seperti ini adalah bentuk ibadah yang paling afdol. Bentuk ibadah yang paling afdol yang kita ini disuruh menyembah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh majelis-majelis seperti ini, jangan dianggap remeh. Itu apa itu majelis cuma isinya 10 orang, ya kan? Itu apa majelis cuma isinya sumpah terus, ya kan? Tidak ada guyonnya, tidak ada solawatannya, tidak rame. Jangan seperti itu. Jangan dianggap majelis-majelis seperti ini atau pengajian seperti ini khususnya yang menerangkan tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini paling agung dan paling afdal. Ibadah yang paling afdal yaitu belajar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Tahu Imam Syafi'i? Tidak tahu kan ya? Karena belum lahir. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, kita kalau belajar syariat sama sholat sunnah itu masih afdolan dulunya kita belajar syariat. Ya, lebih afdol daripada kita sholat sunnah. Sampai sholat sampai jidatnya hitam, sholat sunnah, bukan sholat fardu ya. Sholat sunnah sampai jidatnya hitam, sama kita hadir pengajian di sini lebih bagus pengajian. Kenapa? Karena pengajian seperti ini, pengajian atau ta'lim atau majelis ta'lim yang dia itu di dalamnya mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, menerangkan Nabi Muhammad, menerangkan kebesaran Nabi Muhammad, menerangkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan daripada ajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ajarannya siapa? Ini ajarannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ini kita baca di sini bukan kita mengkaji kajian yang telah dikatam oleh para ulama, bukan. Ya ini yang syariat ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana ilmu-ilmu ini diambil dari mana? Dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Nah, ini diambil dari Al-Quran dan hadis. Makanya ketika kita belajar syariat seperti ini adalah ibadah yang paling afdal. Dan jangan bosan kalau belajar seperti ini itu jangan bosan. Ya, jangan bosan. Kenapa? Tidak ada terbangannya, tidak rame, sumpah, ya kan? Haram, makruh. Jangan sumpah. Kenapa? Ini ada manfaatnya, sangat besar manfaatnya terhadap kita nanti ke depan harinya. Ini sangat besar manfaatnya. Kalau kita misal sholat tanpa didasari ilmu ini, sholatnya bakal benar nggak? Nggak bakal benar. Kalau nggak benar, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belajar ini, kita jadi tahu apa yang benar, apa yang salah. Dengan itu kita bisa sholat dengan cara yang
yang benar, bisa puasa dengan cara yang benar, bisa haji dengan cara yang benar, ya kan? Ini meskipun walaupun tidak ada kajian tentang puasa, zakat, haji, tidak ada, karena memang kitabnya masih kecil, ya kan? Nanti setelah ini kita bisa naik kitab selanjutnya. Di situ diterangkan haji, diterangkan puasa, gimana hukum-hukumnya puasa, gimana hukum-hukumnya haji. Nanti diterangkan setelah kitab ini, insya Allah. Nah itu dari situ kita bisa belajar, ya bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik dan benar. Kalau tidak salah ini semua, apa katanya orang Madura? Kocar kacir, salbu dia. Apa? Mamong. Nah itu kayak gitu. Nanti ibadahnya semua tidak bakal diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kacau. Ibadahnya jadi kacau. Makanya kita perlu untuk menghadiri majelis-majelis ini. Di samping kita boleh menghadiri majelis zikir, ya kan, majelis sholawat, itu majelis-majelis baik. Kita harus menghadiri majelis-majelis itu, tapi jangan kita lupakan majelis-majelis yang seperti ini. Supaya apa? Supaya manfaatnya lebih baik. Ya kan, setan aja, ya, setan itu ketimbang dia goda orang alim yang lagi tidur. Orang alim lagi tidur ya, itu setan lebih gampang ganggu orang bodoh walaupun dia ahli ibadah, sedang ibadah. Misal kita orang bodoh ya, orang bodoh, kita lagi sholat, Allah Akbar, itu setan lebih gampang ngeracuni kita, mengganggu kita daripada ganggu orang alim yang tidur. Kenapa? Nafasnya saja bisa membakar setan. Nafasnya orang alim bisa membakar setan. Apalagi dia zikir, apalagi dia ibadah sama Allah SWT. Orang alim ini masih tidur aja setan takut. Nah, orang bodoh, Allah jadi setan. Ya kan? Levelnya ini masih level rendahan. Apa kalau di Mobile Legends itu apa level paling rendah? Terus kayak gini loh, level rendahan. Ya kan? Gampang setan mau bujuk dia gampang. Kalau orang alim nggak bisa dibujuk. Ya setan. Ini tahu, pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini contoh, sebagai contoh orang alim. Ini bukan kelasnya setan cek-cek lagi ya. Kelasnya iblis, ketuanya setan. Pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir ini sedang ibadah sama Allah SWT. Didatangi iblis. Iblis ini yang dulu diusir dari oleh Allah SWT dari surga itu. Didatangi iblis, ngomong gini sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak menyerupai. Dia itu tidak menyerupakan bahwa dia itu iblis. Cuman apa? Cuman ada suaranya tok. Bicara apa? Wahai Abdul Qadir, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai Abdul Qadir, sudah. Mulai sekarang, ente sudah nggak usah beribadah lagi sama aku. Jadi seakan-akan setan itu, iblis tadi itu menyerupakan dirinya Allah SWT. Sudah nggak usah ibadah lagi sama aku, sudah cukup. Kamu ini sudah saya angkat sebagai orang-orang yang dekat dengan saya, nggak usah ibadah lagi. Kalau kita dibujuk seperti itu, ya kan, malam-malam datang suara tanpa wujud, sudah nggak usah ibadah lagi, seneng kan? Belum bikin status kan? Kayak ini kalau kita, tapi lihat orang alim, ya, lihat orang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika didatangi seperti itu, dia nggak bodoh. Bilang apa? Langsung diambil sandal, langsung suruh pergi saya kan. Ya, ambil sandal langsung suruh pergi. Pak, nah kalau kita gembira. Ini kenapa? Ini orang alim karena tahu tentang isinya Al-Quran. Ya, apa isinya Al-Quran? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah sama Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang yang namanya keyakinan, yaitu kematian. Kita mulai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai dari ibadah sampai mati disuruh ibadah sama Allah. Jadi kalau orang alim tahu tujuan dia ibadah untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang bodoh tujuannya adalah apa? Menyia-nyiakan waktu, maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Itu orang alim ketika dibujuk oleh setan seperti itu, langsung dia tahu bahwa ini adalah setan yang berbicara, bukan Allah Subhanahu. Orang alim, ya kan? Kalau orang bodoh gampang bujukannya.
Maka dari itu paling tidak kita ini walaupun tidak menjadi orang alim, tapi menjadi orang yang selalu mengkaji ilmu. Paling tidak, ya kan ada istilah santri sampai mati, ya kan? Itu harusnya jadi slogan kita, ya, atau ngaji sampai mati. Itu harus jadikan slogan bagi kita. Untuk kita ini selalu belajar, walaupun kita ini bukan menjadi orang alim, tapi harus selalu belajar. Ya, untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya, kita sampai kepada doa ba'da sholat. Ya, doa ba'da sholat. Masya Allah, ini yang belakang ini banyak doa-doanya sampai habis. Ya. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang apa saja doanya ketika kita akan selesai melakukan sholat. Ya kan? Ini mau anak tanyain apa enggak ini? Sudah hafal doa apa ini? Sholat Ibrahimiyah sudah hafal belum? Enggak usah tak tanya, ya kan sudah tahu dulu. Ya kan, doa tasyahud akhir sudah hafal belum? Karena sudah tahu jawabannya. Pasti belum, Pak? Sekarang doa setelah sholat, eman kalau dari hafal eman, dari diamalkan eman. Doa setelah sholat, di bawahnya itu diriwayatkan hadis daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sharafa min sholatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Nabi Muhammad SAW ketika selesai melakukan sholat pasti, karena idan sharafa min sholatihi, pasti dia itu istighfar 3 kali. Nabi Muhammad SAW setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa yang beliau baca? Istighfar 3 kali. Gak langsung pergi, ya kan? Kita aja salamnya imam belum ke kiri, orang sudah lari kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah seperti ini. Paham? Kenapa? Sudah pernah Anda jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, paling baiknya waktu yang kita gunakan untuk berdoa adalah ketika malam hari, ya waktu sahar sama setelah sholat. Ini 2 waktu ini waktu yang paling bagus untuk beribadah sama atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang jadi kalau kita salam habis itu langsung pergi, emang kita meninggalkan atau melewati yang namanya waktu istijabah. Waktu Allah Subhanahu wa taala gampang sekali untuk menerima doanya seorang hamba. Emang ini. Ya kan? Nabi Muhammad SAW selalu setiap selesai salam baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian baca apa? Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa alaika ya'udus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Itu selalu dibaca oleh Nabi SAW. Enggak pernah ditinggalkan sama sekali. Wajah fi sahihaini 'anil Mughirah bin Syu'bah fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fariqa min as-shalah, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Doa yang kedua yang diriwayatkan di Sahihain kitabnya Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Nabi SAW kalau setelah selesai sholat baca ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini doa lain. Ya, makanya ulama mengajarkan kepada kita doa setelah sholat itu panjang. Lebih kok bisa panjang padahal di sini sedikit-sedikit. Ya, itu kumpulan dari riwayat-riwayat. Kumpulan dari berbagai riwayat. Yang sudah kita baca aja 2 riwayat, ya kan? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada riwayat lain lagi yang sahih juga. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
Paham? Jadi riwayat ini sama riwayat ini digabung. Nanti ada riwayat lagi digabung. Akhirnya sampai jadi yang dicantumkan di kitab ini agak panjang. Kenapa? Karena ini mengumpulkan dari berbagai riwayat. Begitu juga ada hadis lagi Nabi SAW mengatakan, wa an Abi Umamah qala Rasulullah SAW, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Di sini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Umamah. Beliau mengatakan barang siapa, ada hadis ya. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang dia itu membaca setiap selesai sholat apa? Ayatul kursi. Setiap selesai sholat. Apa ganjarannya? Dia jarak antara dia dan jarak antara dia dan surganya Allah Subhanahu wa taala ini kematian tok. Jadi nggak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya apa? Sangat dekat dengan surga. Hanya saja dia di dunia nggak bisa masuk surga. Kapan masuk surga? Setelah selesai meninggal. Pas meninggal langsung masuk surga. Lam yamna'hu minal jannah illa an yamut, kecuali kematian. Tidak ada yang bisa mencegah dia dari surga kecuali kematian. Artinya apa? Barang siapa yang meneladani baca ayat kursi, insya Allah masuk surga. Itu Pak. Diriwayatkan oleh siapa? Rawahu An-Nasa'i wa Tabarani ala syartis sahih. Ini hadis sahih. Pak. Itu tadi. Apa? Sudah belajar 3 doa. Allahumma antas salam sama Allahumma la mani'a sama ayat kursi. Begitu juga daripada cucu Nabi SAW, Sayyidina Hasan bin Ali. Kalau Rasulullah SAW mengqara'a ayat al-kursi fi duburi sholatil maktubah kana fi dhimmatillahi ila sholatil ukhra. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, tahu Sayyidina Hasan, cucu Nabi SAW. Sayyidina Hasan mengatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat maktubah, sholat 5 waktu. Baca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, itu ganjarannya adalah dia mulai dari selesai sholat fi dhimmatillah, di dalam pengamanannya Allah Subhanahu wa taala sampai sholat berikutnya. Niscaya dia akan berada dalam pengamanannya Allah Subhanahu wa taala dari mulai dia selesai sholat sampai sholat berikutnya. Ya, betapa agungnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya ganjaran ini. Baca ayat kursi toh. Hafal kan ayat kursi? Hafal, tentu hafal semua insyaallah. Habis sholat baca ayat kursi. Paham? Setelah baca doa-doa yang tadi di atas, baca ayat kursi. Itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala mulai selesai sholat sampai sholat lagi. Nah, kalau kita setiap hari baca atau setiap sholat 5 waktu baca, ya otomatis pengamanannya terus, nggak bakal tercabut setiap hari habis sholat sampai sholat lagi. Setelah sholat ini sampai sholat ini, setelah sholat ini sampai sholat ini. Ya terus setiap hari kalau kita memang meneladani membaca ayat kursi tersebut setelah selesai sholat. Kemudian ada hadis dari Nabi SAW lagi yang mengatakan man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin 33. Barang siapa yang bertasbih pada Allah 33 setelah selesai sholat. Wa hamidallaha 33, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tasbih? Pegang tasbih. Nah, maksudnya baca subhanallah 33 kali. Wa hamidallah, membaca alhamdulillah 33 kali. Setelah itu wa kabbarallaha 33, baca takbir Allahu akbar 33 kali. Wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr. Apa artinya? Barang siapa yang baca tasbih subhanallah 33 kali, setelah itu baca alhamdulillah 33 kali. Kemudian baca Allahu akbar 33 kali. Berapa jadinya?
33 tambah 33 tambah 33. Jadi 99. Kemudian untuk melengkapi 100 baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya. Walaupun dosanya ini banyaknya seperti buih yang ada di lautan. Tahu buih? Busa. Kan kalau lautan biasanya ada busanya kan. Jadi walaupun sebanyak buih yang ada di lautan di bumi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ini adalah hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan berzikir setelah sholat. Makanya kalau sholat kita ini jangan langsung beriman. Di sini banyak ganjaran, banyak sunnah. Dan waktu istijabah, makanya itu eman-eman. Kalau langsung lari itu eman-eman. Apa doanya? Nah ini sekarang kita akan membaca doa yang mana doa ini dikumpulkan oleh ulama dari berbagai riwayat. Dari berbagai riwayat. Apa? Doa pada sholat. Doa setelah selesai sholat. Astaghfirullahaladzim. 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 3 kali. Salah tamarot 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatika darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tsumma yaqra'u ayat al-kursi, kemudian baca ayat kursi. Paham? Jadi ini dikumpulkan dari berbagai riwayat oleh ulama kita ini. Jadi doanya agak panjang. Insya Allah semua hafal kan? Allahumma antas salam, ya kan? Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa akhirna jannata bi rahmatika ya wassalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ayat kursi. Apa artinya? Astagfirullahaladzim, minta istighfar, minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antas salam, engkau adalah maha pemberi selamat. Ya, Allahumma antas salam, engkau adalah maha pemberi keselamatan. Maha yang menyelamatkan. Karena tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau kena musibah atau kena bahaya, yang menyelamatkan itu yang bisa atau yang mampu menyelamatkan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak diselamatkan sama itu orang itu benar. Yang menyelamatkan dia, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mentakdirkan dia untuk menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan dia untuk menyelamatkan kita, mana bisa dia bisa menyelamatkan kita? Tidak bakal bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan kita supaya dia bisa menyelamatkan kita. Nah sekarang sampai misal tangan ini bisa bergerak. Bisa bergerak dari mana? Dari diri saya sendiri? Tidak. Dari takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa mengangkat seperti ini takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan, maka dia tidak akan bisa menggerakkan tangannya. Paham? Sekarang sampai tak kasih tahu. Orang sakit, lumpuh, dia ingin tangannya bergerak. Ingin tidak? Ingin berjalan dia. Bisa tidak berjalan, mengangkat tangannya? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan. Akhirnya dikasih kesakitan. Akhirnya dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan dia untuk bergerak. Jadi semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bentuk keselamatan, yaitu daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan daripada mula keselamatan tersebut. Wa ilaika ya'udus salam, dan
kepada Engkaulah ya Allah Subhanahu wa taala ya'udus salam, kembalinya salam kita. Kembalinya salam kita. Fa hayyina rabbana bis salam, maka hayyina, hidupkanlah kami atau berikanlah kami ketika kami hidup, Rabbana, wahai Tuhan kami, bis salam, dengan keselamatan. Wa adkhilna bi rahmatika daraka darus salam, dan masukkanlah kami di rahmatika, dengan rahmatmu wahai Allah Subhanahu wa taala, daraka, rumahmu. Ya. Artinya rumahnya bukan rumah tempat tinggalnya Allah ya. Artinya rumah yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya seperti ini. Beb, Allah kok punya rumah, Beb? Nah, maksudnya bukan itu. Artinya rumahnya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, tidak punya rumah, tidak bertempat, tapi itu rumah yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini, saya bangun rumah. Saya punya rumah, tapi saya tinggal di rumah lain. Artinya apa? Rumah saya ini rumah saya kan, tapi bukan tempat tinggal saya. Sama seperti itu. Surga adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kalimat tersebut? Maksudnya adalah rumah ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bilang rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menganggap bahwa itu tempat tinggal Allah Subhanahu wa taala, bisa kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak bertempat tinggal. Paham ya? Wa adkhilna bi rahmatika darus salam. Daraka darus salam, yaitu nama surga, darus salam. Paham? Nama surga. Jadi semua kita ini minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan semua orang makhluk Allah Subhanahu wa taala masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dengan amal. Enggak ada yang dengan amal. Bukan dengan amal kita ya. Kita masuk surga ini bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan dengan haji kita, bukan dengan sedekah kita, bukan. Ya, masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita minta supaya dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat datang sama Nabi SAW, wahai Rasulullah, begini juga engkau masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, iya, saya masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala juga. Paham? Kata Nabi SAW, pernah suatu saat akhirnya ada hadis juga dari Nabi SAW, ketika di hari kiamat ada orang ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ditimbang. Setelah ditimbang, banyak amal solehnya. Ya. Akhirnya dia ngomong apa? Wahai Allah Subhanahu wa taala, masukkan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat, masukkan dia ini surga dengan rahmatku. Kata orang tadi ini tidak terima. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ini amalku banyak, kok bisa karena masuk surga dengan rahmatmu, kok bukan dengan amalku? Orang ini tadi nuntut atau protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ente mau masuk surga dengan amalmu, mari kita timbang. Ditimbang sama kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuma ditimbang apa? Mata tok satu sama Allah. Kenikmatan mata ditimbang sama amalnya dia. Tidak ada bandingannya. Ya sudah, kata malaikat, ngomong sama malaikat, masukkan dia neraka. Amalnya dia cuma nggak bisa menandingi yang namanya satu mata, kenikmatan satu mata. Ampun dia. Ya kan? Ini sudah masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ditimbang dengan kenikmatan satu mata saja dia bisa KO amalnya itu. Jadi semua kita ini masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tabarak Rabbana. Ya, tabarak Rabbana wa ta'ala ya Jalal Maha Agung, Maha tinggi engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Dzal Jalal wal Ikram, wahai Maha yang memiliki al-jalal, kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan. Allahumma la mani'a lima a'tait. Wahai Allah, tidak ada yang bisa mencegah kita dari pemberian. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberi seorang hamba, walaupun dia itu ditahan oleh orang seluruh dunia, nggak bakal bisa, tetap Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan dia. Misal
Allah Subhanahu wa taala ingin memberi saya misalnya. Ya, suatu kenikmatan. Orang seluruh dunia ini ingin mencegah pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, tidak akan bisa. Allahumma la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa mencegah daripada pemberianmu jika engkau menghendaki pemberian kepada seorang hamba. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang bisa ngasih kalau Allah Subhanahu wa taala mencegah. Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan misal kita diberi, paham? Tapi kita berusaha untuk mencari hal tersebut, gak bakal bisa, gak bakal dapat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberi. Wala mani'at lima wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah Subhanahu wa taala mencegah. Ya, makanya kita ini harus meyakini bahwa semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mau diapa-apakan saja, ya. Mau kita banting tulang, mau kita hancur-hancuran, ya kerjanya kayak apa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak memberi, ya enggak memberi. Begitu juga kita mau tiduran di rumah aja, bisa. Mau males-malesan kok. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk diberi, kita akan memberi. Jadi nggak ada kaitannya dengan usaha kita, itu nggak ada kaitannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berikhtiar. Apa ikhtiar? Berusaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebab. Atau Allah Subhanahu wa taala adalah musabbib, penyebab. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan sebab. Nah, kita ini yang harus berikhtiar untuk mencari sebab tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Nah, rezeki ini kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Itu suruhan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberi atau tidak memberi terserah Allah Subhanahu wa taala. Wala radda lima qadai. Tidak ada yang bisa menghalangi terhadap takdirmu. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak ada yang bisa memberi manfaat. Paham? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk dapat dengan baik berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kita minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala ini memberi kita kekuatan untuk berzikir, memberi kita kekuatan untuk apa? Beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya ayat kursi, kemudian dia baca ayat kursi. Kemudian apa? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian apa? Untuk jangkepi 100 apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tadi adalah doa setelah sholat yang dikumpulkan dari berbagai riwayat. Maka dari itu kalau kita ini enggak membaca zikir, ya sekali lagi sholat habis sholat baca zikir. Walaupun tidak bareng sama imam misal, ya, imamnya lele Allahumma antas salam wa minkas salam. Balik imamnya sudah baca sendiri, apa? Paham? Baca sendiri. Allahumma antas salam wa minkas salam sambil diresapi maknanya, sambil hatinya hadir. Ya, ketika baca zikir itu diresapi. Baca sendiri tidak apa-apa. Subhanallah sendiri. Setelah itu baca ayat kursi. Paham? Kemudian apa? Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan apapun yang kalian mau. Ya Allah, ana minta Gunung Semeru jadi emas. Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Paham? Tidak ada yang tidak mungkin. Cuman nalar manusia tidak bisa menangkap. Itu saja. Nalarnya manusia tidak bisa menangkap. Makanya sampai kita ini menganggap Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa, masa bisa, ya kan? Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah itu setelah sholat berdoa. Nah, sudah pernah saya jelaskan kan doa yang paling
cepat itu gimana caranya, ya kan? Pernah saya jelaskan kan? Cara doa itu gimana cara supaya cepat diijabahi sama Allah SWT. Doa itu punya waktu dan punya lafaz. Ya, ada waktu untuk berdoa yang kita kalau berdoa di waktu tersebut cepat diterima sama Allah SWT. Ada juga doa yang kalau kita berdoa dengan doa tersebut cepat sampainya kepada Allah SWT. Itu kan sudah pernah saya jelaskan. Doa waktunya kapan kalau itu berdoa? Tengah malam, kemudian setelah selesai sholat, kemudian hari Rabu setelah sholat zuhur sampai sholat asar. Ya, setelah waktu apa? Mulai waktu zuhur sampai waktu asar. Kemudian ketika khotib naik mimbar sholat Jumat sampai kapan? Sampai setelah salam sholat Jumat. Ini diantara waktu-waktu yang mustajabah, yang gampang Allah Subhanahu wa taala ini mengistijabahi doanya seorang hamba. Kemudian ada lagi lafaz-lafaz yang gampang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang gampang sampainya. Ya, yang gampang sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Doa-doa yang dari Al-Qur'an, ya kan? Banyak doa-doa yang dari Al-Qur'an. Contohnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, kalian sudah punya keluarga, baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa-doa. Yang paling ini yang apa, ada lagi doa yang di akhir surat Baqarah. Tahu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu baca sampai akhir surat. Itu doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an, insyaallah mustajab. Doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita baca ini, ya, dari pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa karangan ulama, ya, doanya para ulama itu kita baca itu. Kalau kita ngarang sendiri, ya kan, ngarang sendiri ya, susah nyampainya, ya kan? Kita nggak tahu jalan. Kalau mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para aulia, para sholihin itu tahu jalan. Gimana cara cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu tahu jalan, ya kan? Kalau kita jarang tahu jalan, nggak tahu jalannya. Tapi berdoa itu semua bagus. Doa silahul mukmin. Doa ini adalah apa? Senjata bagi seorang mukmin. Wala yaruddul qada'a illa doa. Ya, tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala kecuali yang namanya doa. Jadi selalu kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap doa ini adalah ibadah. Ya, jangan anggap remeh doa. Doa adalah ibadah. Kita berdoa itu sama saja kita sholat. Ibadah, sholat ibadah bukan? Ibadah kan, ngaji Quran ibadah bukan? Ibadah. Zikir ibadah bukan? Ibadah. Begitu juga berdoa. Sampaikan itu doanya. Yang ada kiblat doa ibadah. Paham? Jangan dianggap remeh. Ibadah itu juga. Maka dari itu, mari kita ini beramal. Ya, beramal, banyak-banyakin amal, berlomba-lomba untuk memperbanyak amal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Ya Rabbana tawafna bi annana tawafna wa annana asrafna wa asrafna فاكتب علينا توبة توصل بكل حربة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا ولا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على